Assalamualaikum, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Tetap semangat belajarnya di rumah. Nah, sekarang pada video ini saya dengan Bu Bunga akan membahas materi kelas 10 mengenai ekosistem. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Ibu akan sampaikan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang kalian harus capai nantinya. Oke, kompetensi dasarnya KD 3.10 menganalisis informasi atau data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang bergantung di dalamnya. Tujuan pembelajarannya, kalian nanti harus bisa menjelaskan komponen-komponen ekosistem. Kemudian, kalian juga harus bisa menjelaskan proses aliran energi serta menyimpulkan interaksi dalam ekosistem. Bagaimana anak-anak? Sudahkah kalian mulai terpikirkan mengenai ekosistem? Semoga nantinya tercapai ya tujuan pembelajarannya pada materi ekosistem ini. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian nih, gambar tersebut menunjukkan salah satu contoh dari ekosistem apa yo? Ya, benar sekali. Gambar tersebut merupakan contoh ekosistem laut. Ekosistem sendiri nantinya akan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor abiotik, yang kedua ada faktor biotik. Nah, dari gambar tersebut, bisakah kalian menyebutkan faktor abiotiknya apa saja? Ya, benar sekali. Ada cahaya matahari yang masuk ke dalam air laut, kemudian air laut, dan faktor abiotiknya lagi adalah pasir laut serta suhu, ya. Kemudian kalian bisakah menyebutkan faktor biotiknya dari gambar tersebut? Iya, betul sekali. Biotik itu adalah yang hidup ya. Di situ ada berbagai jenis ikan, porifera, terumbu karang, dan alga yang merupakan faktor biotik. Oke. Nah, masing-masing komponen yang sudah kalian sebutkan tadi, ya, tadi dibilang kalau ekosistem itu dipengaruhi oleh dua faktor. Ada faktor abiotik dan faktor biotik. Apa sih faktor abiotik dan biotik itu? Yuk kita kepoin dulu mind map ekosistemnya. Jadi apa saja sih yang dibahas dalam ekosistem itu? Nih kita lihat ya mind map yang saya buat berikut ini. Oke, di mind map ini ekosistem itu memiliki ada dua komponen. Ya, komponen ekosistem yang pertama ada yang berdasarkan sifatnya. Oke, yang berdasarkan sifatnya itu dimulai dari tingkat organisasi, individu, populasi, dan komunitas. Oke. Yang kedua, komponen ekosistem berikutnya berdasarkan fungsinya. Ya, yang berdasarkan fungsinya itu mulai ada produsen, kemudian konsumen, terus dekomposer atau pengurai, dan detritivor. Nah, ekosistem sendiri itu kata kuncinya adalah hubungan interaksi, ya. Nah, nanti di ekosistem juga akan dibahas mengenai interaksi yang terjadi di dalam ekosistem, ya. Ada apa saja sih interaksi yang ada di dalam ekosistem? Oke, ada banyak ya. Yang pertama ada interaksi antar komponen abiotik. Yang kedua ada interaksi antar komponen abiotik. Yang ketiga ada interaksi antar komponen komunitas. Yang keempat ada interaksi antar komponen abiotik dan biotik. Ya.
Untuk yang interaksi antar komponen yang biotik itu nanti akan terjadi suatu aliran energi ya. Nanti dibahas juga mengenai aliran energi ya. Aliran energi ini nantinya akan membentuk suatu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, untuk daur biogeokimianya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya atau di video selanjutnya ya. Oke, berikut penjelasannya satu persatu ya. Kita mulai dari apa sih yang dimaksud dengan ekosistem itu. Ya, ekosistem berasal dari dua kata ya. Yang pertama ada kata oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Pengertian ekosistem sendiri adalah hubungan timbal balik atau interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Cabang ilmu biologi yang mempelajari ekosistem adalah ekologi. Oke, kita mulai dari komponen ekosistem yang berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada biotik ya. Perhatikan di sini ada seekor sapi di padang rumput. Berarti seekor sapi ini menunjukkan apa yo? Iya, betul, menunjukkan individu ya. Individu sendiri adalah pengertiannya organisme tunggal. Contoh lainnya misalnya ada seekor tikus. Lalu contoh yang lainnya bisa ada satu batang tanaman bambu. Oke, selain ada individu, kemudian ada populasi ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Di situ ada sekumpulan sapi ya yang sedang memakan rumput di padang rumput. Nah, di situ sapinya tidak hanya satu, tapi ada 3 ekor. Berarti itu menunjukkan apa ya? Ya, betul sekali, populasi. Populasi itu adalah kumpulan individu yang sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Atau contoh lainnya misalnya sekelompok rumput di taman bunga bisa ya. Pokoknya populasi itu ada kata kunci sekelompok, sekumpulan. Kemudian selain individu populasi ada pula komunitas. Komunitas ya, komunitas itu adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Contoh misalnya ada komunitas rawa air tawar yang di dalamnya terdapat ada populasi tanaman mengapung ya. Kemudian ada populasi ikan dan ada populasi kura-kuranya. Oke, yang kedua ada abiotik ya. Abiotik itu contohnya ada suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, dan garis lintang atau bisa juga topografi. Oke, sekarang kita lanjut. Yang kedua ada komponen ekosistem berdasarkan fungsinya. Ya, yang pertama ada produsen. Produsen itu adalah organisme yang mampu menyediakan makanannya sendiri atau disebut sifatnya autotrof. Artinya yang mampu berfotosintesis. Fotosintesis sendiri adalah proses pengubahan senyawa anorganik menjadi organik. Oke. Contohnya produsen itu ada tumbuhan ya, kemudian ada alga dan ada fitoplankton. Alga dan fitoplankton itu merupakan contoh produsen di laut ya. Yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah organisme heterotrof yang memanfaatkan bahan organik. Contohnya ada manusia dan hewan. Yang ketiga, dekomposer atau pengurai adalah organisme heterotrof yang memanfaatkan bahan organik dari organisme yang mati. Contohnya bakteri dan jamur. Dekomposer dengan
detrivitor itu berbeda ya. Detrivitor itu apa? Detrivitor itu adalah organisme heterotrof yang memanfaatkan serpihan organik padat. Contohnya detritus atau cacing tanah. Bagaimana anak-anak? Sudah jelaskah mengenai komponen ekosistem? Oke, selanjutnya Ibu bahas sekarang interaksi yang terjadi di dalam ekosistem itu ada apa aja ya. Oke, yang pertama, ada interaksi antar komponen abiotik. Contohnya, ada cahaya matahari menjaga suhu, bisa tanah mengikat nutrisi, atau bisa juga gas terlarut di air. Oke, yang kedua ada interaksi komponen abiotik dengan biotik. Contohnya, makhluk hidup membutuhkan air. Terus cacing tanah menggemburkan tanah. Kemudian suhu berpengaruh pada fisiologi makhluk hidup. Atau bisa juga misal hewan dapat memperoleh air dan oksigen dari lingkungan sekitar mereka. Seperti pada gambar ini. Oke, yang ketiga ada interaksi antar komunitas. Adalah interaksi yang melibatkan kumpulan populasi yang berada di suatu daerah pada waktu yang sama ya. Contohnya, misalnya interaksi antara komunitas organisme sawah dengan komunitas organisme sungai ya, dalam bentuk peredaran nutrien atau nutrisi ya, atau bisa juga dalam bentuk peredaran organisme kedua komunitas tersebut. Yang keempat ada interaksi antar komponen biotik. Ya, nanti di sini akan membentuk suatu simbiosis ya. Simbiosis sendiri pengertiannya adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda. Ada 3 macam simbiosis, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme, adalah interaksi antar dua organisme yang berbeda tetapi saling menguntungkan. Contohnya misalnya ada kupu-kupu dan lebah dengan bunga, bakteri Rhizobium leguminosarum dengan tanaman polong-polongan ya, yaitu contohnya pada peristiwa fiksasi pengikatan di siklus daun nitrogen ya, di mana si Rhizobium itu mengikat nitrogen bebas dari udara kemudian bersimbiosis dengan bintil akar tanaman polong-polongan ya. Oke. Kemudian ada bakteri E. coli dengan manusia. E. coli-nya untung dapat hidup di usus besar manusia, dan manusianya juga untung karena sisa makanan yang ada di usus besar itu difermentasi atau dibusukkan oleh bakteri E. coli. Terus kemudian yang kedua ada simbiosis komensalisme, adalah interaksi antar organisme yang menguntungkan salah satu pihaknya aja tetapi tidak merugikan juga untuk pihak lain ya. Contohnya misalnya ada anggrek dengan pohon mangga, kemudian ikan remora dengan anemon laut. Ikan remora dengan ikan hiu ya. Ya, ikan remoranya untung mendapatkan sisa makanan dari si ikan hiu. Ya, ikan hiunya tidak merasa diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Kemudian ada ikan badut dengan anemon laut, ya. Nah, kalau ini ikan badutnya terlindungi, untung ya, terlindungi dari mangsanya, sementara anemon lautnya tidak diuntungkan dan tidak pula dirugikan. Oke, yang ketiga ada simbiosis parasitisme, adalah interaksi antar organisme yang memberikan keuntungan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Contohnya misalnya tali putri dengan inangnya, benalu dengan inangnya, cacing pita dengan manusia, yaitu yang parasitisme. Selain simbiosis ada pula predasi. Ya, apa sih yang dimaksud dengan predasi? Predasi adalah interaksi antar organisme yang salah satunya berperan sebagai pemangsa atau predator dan yang lainnya sebagai yang dimangsa.
Contoh misalnya singa sebagai predator memangsa si zebra. Nah, si zebra ini sebagai yang dimangsa. Gitu. Lalu selanjutnya ada kompetisi. Ya, ini yang biasa muncul di soal-soal SNPTN nih ya. Kompetisi itu adalah artinya sama dengan persaingan. Ada dua macam kompetisi. Yang pertama ada intraspesifik. Yang kedua ada interspesifik. Ya, yang pertama intraspesifik itu adalah persaingan yang terjadi antar sesama jenis atau sesama spesies ya, spesies yang sama. Contohnya misalnya kambing jantan satu dengan kambing jantan yang lainnya saling memperebutkan si kambing betina. Nah, sedangkan kalau yang interspesifik itu adalah persaingan yang terjadi antar beda spesies. Contohnya misalnya citah dengan singa. Mereka berdua sama-sama sebagai karnivor, pemakan daging, saling memperebutkan makanannya. Gitu ya. Kemudian ada netralisme. Netralisme adalah interaksi makhluk hidup yang tidak memengaruhi satu sama lainnya. Contohnya ada ayam dengan sapi. Ayam makannya apa? Biji ya, biji-bijian, beras. Kemudian kalau sapi makannya rumput. Oke, dan terakhir ada amensalisme. Amensalisme ini ada dua macam. Yang pertama ada alelopati, yaitu hubungan atau interaksi antar organisme yang mana keberadaan satu organisme dapat menghambat pertumbuhan atau perkembangan organisme lainnya ya, melalui pelepasan toksin atau racun, dan biasanya ada pada jaringan tumbuhan atau lebih ke tingkat yang makroorganisme. Sedangkan yang kedua ada anabiosa atau antibiosis ya. Sebenarnya anabiosa atau antibiosis ini adalah merupakan alelopati ya, cuman tingkatnya itu kalau yang alelopati tadi ranahnya ke makroorganisme, sedangkan yang anabiosa atau antibiosis itu dia lebih kepada ranahnya ke mikroorganisme. Contohnya ada jamur misalnya, seperti jamur dan bakteri. Nah, yang interaksi antar biotik inilah nantinya yang akan menghasilkan aliran energi. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk yang lain, dimulai dari energi matahari sampai ke pengurai ya. Contohnya nanti ada di dalam rantai makanan, yaitu proses makan dan makan memakan ya, atau makan dan dimakan. Contohnya nih seperti ini ya, rantai makanan. Di situ ada tumbuhan ya, tumbuhan itu merupakan energi yang terbesar, yang paling besar ya. Kemudian ada belalang, si belalang memakan tumbuhan tersebut, lalu si belalangnya terbang ya, terbang ke arah sungai. Kemudian di sungai ada kodok ya, lalu si belalangnya dimakan oleh kodok tuh. Terus kemudian kodoknya berenang ke dalam air, dan kemudian si kodok dimakan oleh ikan besar ya. Ikan besar kemudian dimakan atau dipancing ya, bisa dipancing oleh si manusia, lalu bisa dimakan ya, dimakan oleh manusia si ikan besarnya. Oke, dari contoh rantai makanan tersebut tadi produsennya adalah tumbuhan ya. Kemudian si belalangnya itu merupakan herbivore, pemakan tumbuhan ya, dia masuknya sebagai konsumen pertama. Kemudian si kodoknya itu adalah konsumen kedua sebagai karnivor ya. Oke, begitu seterusnya. Ikan besarnya sebagai konsumen ketiga ya,
sampai ke manusia konsumen keempat. Oke, nantinya secara alami beberapa rantai makanan itu akan membentuk yang namanya jaring-jaring makanan ya. Contohnya jaring-jaring makanan. Seperti apa sih skemanya? Ya, jaring-jaring makanan itu berbeda skemanya dengan rantai makanan ya, karena jaring-jaring makanan itu merupakan kumpulan berbagai rantai makanan. Tuh, jaring-jaring makanan itu cabang panahnya lebih banyak ya. Contohnya misalnya di sini saya kasih contoh pada gambar berikut, ada jaring-jaring makanan yang terdapat di ekosistem laut ya. Di situ ada 2 produsen, yaitu produsennya ada rumput laut dan fitoplankton gitu. Nah, produsen sendiri ini nanti menempati tingkat trofik ke-1 ya. Terus rumput laut itu bisa dimakan oleh kepiting, fitoplankton bisa dimakan oleh zooplankton dan udang ya. Si kepiting, udang, dan zooplankton itu merupakan konsumen pertama ya. Konsumen pertama pada tingkat trofik 2. Tuh. Terus kepiting dimakan cumi-cumi ya, udang dan zooplankton dimakan oleh ikan. Nah, cumi-cumi dan ikan ini masuk ke tingkat trofik ke-3, konsumen kedua. Nah, cumi-cumi bisa dimakan oleh gajah laut dan penguin, ikan bisa dimakan oleh singa laut dan camar laut. Berarti si gajah laut, penguin, singa laut, dan camar laut itu merupakan tingkat trofik ke-4 ya. Konsumen ke-3. Seperti itu seterusnya ya. Oke, tadi kita ngomongin ada struktur trofik, tingkat trofik ya. Tingkat trofik ini nantinya akan terbentuk ya melalui piramida ekologi ya. Piramida ekologi itu adalah struktur trofik pada ekosistem yang disajikan dalam bentuk piramida. Oke, ada 3 macam piramida. Yang pertama ada piramida jumlah, yang merupakan piramida yang menunjukkan jumlah organismenya pada tiap tingkatan trofik ya. Bukan pada ukuran tubuh organismenya, ingat. Tapi jumlah organismenya pada tingkatan trofik ya. Misalnya pada ekosistem akuatik dalam area 1 meter persegi bisa aja terdapat ribuan bahkan jutaan plankton tadi di dalamnya. Plankton sendiri tadi sebagai produsen. Tetapi pada ekosistem darat, area 1 meter persegi mungkin hanya cukup untuk ditempati oleh sebuah pohon. Oke, yang kedua. Oke, lanjut ya ke piramida biomasa ya. Piramida biomasa merupakan piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total suatu organisme hidup ya dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Nah, piramida biomasa didasarkan pada pengukuran berat dan massa individu per meter persegi pada setiap tingkatan trofik yang dinyatakan dalam gram per meter persegi. Bagaimana sih cara mengukur biomasa? Yaitu ya dengan mengukur rata-rata berat organisme di setiap tingkat trofik. Selanjutnya jumlah organisme di setiap tingkat trofiknya diperkirakan. Tuh, sebenarnya kalau piramida ekologi itu hanya berbeda satuannya aja ya. Atau biomasa tadi gram per meter persegi. Kemudian yang ketiga ada piramida energi, merupakan piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkat trofik. Jumlah total energi pada setiap tingkatan trofik ke arah puncak piramida semakin kecil
Artinya semakin ke atas itu berkurang 10%. Itu secara umum konsumen hanya mampu memanfaatkan sekitar 10% energi yang diperoleh dari organisme yang berada pada tingkat trofik di bawahnya. Sebab sebagian besar energi terbuang sebagai panas. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ekosistemnya. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi ekosistem yang dibahas tadi? Kesimpulannya itu ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada 2 komponen di ekosistem. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua komponen berdasarkan fungsinya ya. Yang ketiga ada interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Terus yang keempat, interaksi tersebut terutama interaksi antar biotik akan menghasilkan suatu aliran energi, dan aliran energi itu terdapat di dalam jaring-jaring makanan, bahkan juga di rantai makanan. Gitu. Oke, tetap jaga kesehatan, banyak berdoa, tingkatkan ibadahnya, dan selalu minta perlindungan sama Allah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.